kasih Tuhan itu gak bisa cuma disimpan di dalam. Kasih Tuhan itu perlu diwujudkan, perlu diinkarnasikan, perlu dihidupi, perlu dijadikan daging seperti Tuhan yang adalah kasih, yang ada di surga dan kemudian dia turun ke bumi menjadi daging, menjadi terwujud untuk menolong kita. Maka hal yang sama, kita ini perlu bukan cuma jago dan hebat berpidato, tapi kita menghidupi apa yang kita pidatokan dan ajarkan. Kita ini bukan cuma hebat berteori, tapi kita mempraktikkan apa yang kita tahu dari teori yang kita selama ini pelajari. Itu namanya iman, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kepada siapa pancaran kasih itu diberikan? Yaitu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dulu berkorban bagi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Selagi kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mencintai dan mengasihi kita dan kasih abadi dan kekal. Kalau Tuhan tidak mencintai kita dan kasih abadi dan kekal, tidak mungkin kita ada sampai hari ini. Membuktikan bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, waktunya kita menggunakan kasih yang Dia berikan untuk kembali mengasihi Dia. Dan tanda daripada orang yang mengasihi Tuhan, belajar taat tanpa syarat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menuruti segala perintah Tuhan, bukan sebagian perintah Tuhan, tapi segala perintah Tuhan. Banyak orang Kristen mau taat asal ada syarat. Tuhan, kalau Engkau berkati, akulah pasti bisa mengampuni dia. Aku pasti bisa memberi. Kalau Tuhan jawab doa saya, pasti saya akan kasih kesaksian. Saya akan baca Alkitab. Saya akan pelayanan. Masalah ketaatan itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi masalah mau atau tidak mau. Ada orang yang berkata, ikut Tuhan sulit banget sih, berat banget, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Masalahnya bukan tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Apakah Anda mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda gak mikir tanpa syarat. Seperti ketika Anda masih jatuh cinta sama si doi, maka Anda tidak akan mau melukai si doi. Anda akan melakukan apa saja yang dia inginkan demi menyenangkan hati dia. Demikian hal yang sama ketika kita berkata bahwa saya jatuh cinta sama Tuhan, maka kita gak pikir panjang lagi. Kita akan melakukan apa saja diperintahkan oleh Tuhan kita. Yang kedua, kepada siapa pancaran kasih itu diberikan? Kepada keluarga atau orang yang terdekat dengan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Tuhan mau kita yang mengalami Kristus, yang mengalami Roh Kudus untuk jadi saksi di Yerusalem. Yerusalem bicara orang yang dekat, orang di sekeliling kita, yaitu keluarga inti. Kepada keluarga kita yang ada hubungan darah, ada hubungan tali persaudaraan. Tuhan mau untuk kita jadi berkat terlebih dahulu di Yerusalem, di keluarga. Baru nanti di luar keluarga. Kita boleh jadi berkat di mana-mana, very good. Sangat bagus. Tapi kita perlu jadi berkat juga dan teladan bagi keluarga kita. Supaya kita ini jangan jadi batu sandungan. Di luar boleh hebat, tapi di dalam dipermalukan sekali sama keluarga. Di luar kelihatan dihormati sama banyak orang. Tapi di dalam rumah dipandang sebelah mata sama keluarga. Apalah artinya kita hebat di luar tapi di dalam tidak diterima. Jadi sia-sia. Kita boleh kelihatan sepertinya munafik sekali. Kita melakukan supaya kita dilihat orang, bukan dilihat oleh keluarga kita. Dan yang menarik, sebelum Daud diurapi di bangsanya, dia diurapi di kotanya. Sebelum Daud diurapi di kotanya, dia diurapi di keluarganya. Jadi sebelum Daud jadi berkat bagi bangsa, dia jadi berkat bagi kotanya. Sebelum Daud jadi berkat di kota, dia jadi berkat di keluarganya. Dan betul dia ngurus keluarganya. Makanya ketika Nabi Samuel datang ke dalam keluarga Isai, dia melihat kakak-kakak Daud. Dan Tuhan berkata bukan mereka yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata sama Isa, ayah daripada Daud, adakah anakmu lagi yang lain? Oh ada, sedang ngurus kambing domba kami. Panggillah dia. Sebab kita tidak akan melanjutkan acara kita kalau sampai anakmu yang kecil itu tidak dipanggil. Dan kemudian ketika Daud dipanggil dalam keadaan baju comang-camping, keringetan, bau dengan hewan, disitulah Tuhan berkata, urapi dia.
Karena dia telah jadi berkat bagi keluarga. Dan kemudian Nabi Samuel mengurapinya untuk Daud menjadi pilihan Tuhan. Hal yang luar biasa. Alangkah dahsyatnya kalau kita bisa jadi berkat di luar, tapi terutama kita bisa jadi teladan dan berkat bagi anak-anak kita, bagi pasangan hidup kita, bagi saudara sepupu kita, bagi orang tua kita, bagi mertua kita, bagi mungkin menantu kita. Hal yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari ini Anda sudah menanyakan tentang keadaan keluargamu, apakah mereka baik-baik atau tidak? Kalau mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik, kita harus segera bertindak. Dalam kondisi seperti ini, wabah penyakit sedang merajalela. Waktunya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan jadi berkat yang luar biasa bagi keluarga kita. Jika mereka sakit, mungkin ada bantuan dana yang kita bisa salurkan, bantuan pengobatan yang kita bisa salurkan. Jika mereka sedang ada lebih masalah, mungkin ada bantuan pemikiran yang kita bisa bantu jalan keluarnya. Jika mereka ada masalah, kita bisa bantu dalam doa, puasa bersama-sama dengan mereka dan sebagainya. Dengan demikian mereka merasakan bahwa kehadiran kita itu sangat menolong, menghibur, menguatkan mereka sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Yang ketiga, kepada siapa pancaran kasih kita bisa berikan? Yaitu kepada musuh-musuh kita. Lukas pasal 6 ayat 27-29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata-kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga bajumu kepadanya. Wow, hal yang luar biasa sekali. Bukti seseorang mengenal Tuhan, dia bisa memancarkan kasih kepada musuh-musuhnya. Orang yang mengenal Tuhan itu sikapnya harus bisa berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang tidak mengenal Tuhan bisa lakukan juga. Justru itu sebabnya pengajaran Yesus diperkenalkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya berbuat baik, berbuat kasih kepada orang yang tidak mampu berbuat baik kepada kita. Ini namanya orang mengenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda seandainya musuhmu itu tergelincir, orang yang kau benci itu ternyata mengalami kecelakaan, apakah Anda lipat tangan atau Anda turun tangan? Dalam kehidupan saya belajar perkataan Tuhan Yesus, di mana ketika saya melihat musuh-musuh kami sedang mengalami kecelakaan atau tergelincir atau mengalami musibah, kami mulai bantu, kita mulai support, kita mulai bisa buat sesuatu sama mereka dan akhirnya mereka bisa keluar dari keterpurukan atau dalam masalah dan krisisnya. Dan yang menarik, akhirnya mereka menjadi sahabat, jadi teman. Jadi kita bisa mengeliminasi musuh-musuh kita. Kita bisa mengurangkan musuh-musuh kita dengan kita berbuat kebaikan untuk mereka. Kitab Amsal berkata orang benar itu musuh-musuhnya akan diperdamaikan. Bagaimana musuh-musuh bisa diperdamaikan kalau kita nggak benar? Kalau kita nggak pernah melakukan kasih, memancar kasih buat mereka. Berikut yang keempat, kepada siapa pancaran kasih itu diberikan? Yaitu kepada orang-orang yang sedang susah, sedang payah dalam hidupnya, sedang berbeban berat. Kepada mereka yang susah. Kenapa perlu ditolong? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk keluar dari kesulitan. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan orang dari masalahnya. Itu sebabnya Tuhan menempatkan engkau untuk bisa membantu mereka keluar dari keterpurukannya. Apa sih itu kasih? Apa arti kasih? Love is giving our best to make others better. Kasih adalah memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Untuk memberi yang terbaik kita nggak mesti harus kaya. Untuk memberi yang terbaik kita nggak mesti harus lulusan S1. Untuk memberi yang terbaik kita nggak mesti harus di top level. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat. Apakah kehadiranmu membuat rumah tanggamu lebih happy atau sebaliknya? Apakah kehadiranmu di tempat pekerjaan membuat tempat pekerjaan lebih maju atau sebaliknya? Apakah kehadiranmu di kota dan bangsa ini membuat lebih sejahtera atau sebaliknya? Kalau kehadiran kita di rumah tidak membawa kedamaian, di tempat pekerjaan tidak membawa kemajuan, di kota dan bangsa ini tidak membawa kesejahteraan, tidak ada dampak, berarti kita belum membawa kasih. Sebab di mana kasih pasti ada transformasi. Di mana kasih pasti ada perubahan. Jadi kalau kita pengen lihat perubahan bagi orang susah, praktekkan kasih. Kasih itu bukan cuma diucapkan, kasih itu perlu dipraktekkan. 1 Yohanes pasal 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya,
terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Wow, membuktikan bahwa kasih Tuhan itu gak bisa cuma disimpan di dalam. Kasih Tuhan itu perlu diwujudkan, perlu diinkarnasikan, perlu dihidupi, perlu dijadikan daging seperti Tuhan yang adalah kasih, yang ada di surga, dan kemudian dia turun ke bumi menjadi daging, menjadi terwujud untuk menolong kita. Maka hal yang sama, kita ini perlu bukan cuma jago dan hebat berpidato, tapi kita menghidupi apa yang kita pidatokan dan ajarkan. Kita ini bukan cuma hebat berteori, tapi kita mempraktikkan apa yang kita tahu dari teori yang kita selama ini pelajari. Itu namanya iman. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagaimana Anda ketika lihat orang kehilangan pekerjaan? Apakah Anda turun tangan atau lipat tangan? Bagaimana Anda ketika Anda lihat orang kehilangan tempat tinggal? Bagaimana Anda ketika Anda melihat orang kehilangan kesehatan? Bagaimana Anda ketika Anda melihat orang yang gak bisa makan? Apakah Anda diam saja, tutup pintu di hati saudara, atau Anda buka pintu hatimu untuk mulai berkorban dan menyalurkan? Anda bisa melewati krisis pandemik ini very good. Tetapi lebih bagus lagi kalau Anda itu bisa menolong orang keluar dari krisis. Anda bisa sehat di masa pandemik ini very good. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda tuh bisa menolong mereka yang sedang sakit supaya mereka sehat. Anda bisa punya pekerjaan di masa pandemik ini very good. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda bisa menolong mereka yang kehilangan pekerjaan. Itu bukti dari orang yang memancarkan kasih Tuhan.